Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sungai Kongo adalah sungai terbesar di Afrika Tengah bagian barat. Sungai ini memiliki panjang sekitar 4.700 km, menjadikannya sebagai sungai terbesar kedua di Afrika. Sungai ini mengalir melalui hutan hujan terbesar di dunia. Bahkan ia resmi menjadi sungai terdalam di dunia. Sungguh mengerikan ya. Sebagai golongan sungai yang berukuran sangat besar dan paling dalam, tentu ada makhluk hidup di dalamnya termasuk ikan. Ikannya pun bukan ikan sembarangan, mulai dari yang imut-imut sampai yang garang pun juga ada. Nah, kamu mulai penasaran ikan apa aja sih yang ada di sungai Kongo Afrika tersebut? Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like. Kalau sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada si hidung gajah alias elephant nose fish. Ikan ini punya bentuk tubuh yang cukup unik. Warna tubuhnya hitam dengan struktur tubuh yang agak gepeng. Dan tentu yang jadi daya tarik utamanya adalah hidungnya yang sangat panjang. Di bagian badan yang agak ke belakang mendekati ekor ada semacam corak garis warna kuning. Soal ukuran tubuh, ikan elephanus dapat tumbuh mencapai panjang 22,5 cm. Di Sungai Kongo, ia biasanya akan memakan cacing atau hewan kecil lain yang memungkinkannya untuk masuk ke mulutnya. Dan perlu kamu ingat, meskipun ukurannya kecil, ikan ini termasuk spesies yang teritorial ya jika hidup dengan sesama spesiesnya. Tetapi berbeda jika ia hidup dengan spesies lain. Ia justru jadi ikan tipe pendamai. Kemudian di urutan yang kedua, ada ikan yang sangat unik yaitu langfish. Untuk spesies yang ada di Sungai Kongo, kaki dari ikan langfish ini berbentuk seperti akar. Biasanya kakinya digunakan untuk berjalan, entah itu di daratan basah atau bisa juga di dalam air. Perlu kamu ketahui, ikan langfish sangat jago loh kalau soal bertahan hidup. Beberapa sumber ada yang mengatakan langfish mampu hidup tanpa makanan selama 1 tahun. Tetapi sumber yang lain ada juga yang mengatakan 3 tahun. Yang jelas baik 1 maupun 3 tahun itu tetap saja merupakan kemampuan bertahan hidup yang hebat bagi hewan manapun. Warna ikan langfish ini coklat dengan bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Tentu jika dilihat sekilas sangat mirip dengan ikan purba. Lalu yang harus kamu ketahui, ikan ini biasanya akan naik ke permukaan air untuk bernafas setiap 15 menit sekali. Dengan kata lain, ia bernafas menggunakan paru-paru primitif. Keren bukan? Apakah kamu ngefans dengan ikan yang satu ini? Selanjutnya, di urutan ketiga ada ikan harimau yaitu Goliath tigerfish. Ada juga yang bilang Goliath tigerfish itu ikan piranha versi raksasa. Kenapa bisa begitu? Lihat saja giginya. Sudah seperti ikan piranha di mana giginya tajam seperti pisau. Tapi yang membedakan adalah Goliath tigerfish ini punya badan yang cukup besar dibandingkan dengan ikan piranha. Bayangkan saja, ikan ini mampu tumbuh mencapai panjang 210 cm alias 2,1 meter. Wow, besar juga ya ternyata. Kalau soal makanan, sudah tidak perlu ditanya. Sebagai ikan predator dan dengan gigi-gigi tajamnya, ia bakal dengan mudah memakan ikan-ikan kecil. Lalu di urutan keempat, ada ikan yang cukup garang bernama African tigerfish. Kalau dilihat sekilas, ikan ini hampir mirip seperti saudaranya yaitu Goliath tigerfish. Tubuhnya berwarna keperakan dengan bentuk lonjong. Bentuknya yang seperti itu membantunya untuk berburu mangsa di Sungai Kongo yang sangat luas dan cukup dalam. Memangnya ikan African tigerfish itu makan apa sih? Nah, jadi ikan African tigerfish ini memakan ikan-ikan kecil yang masih hidup. Soal ukuran tubuh, ia dapat tumbuh mencapai panjang hingga 105 cm alias 1,05 meter. Meski hanya setengah dari saudaranya, ukurannya cukup besar juga kan jika dibandingkan jenis ikan lainnya. Selanjutnya di urutan kelima ada ikan siklit. Kalau membahas mengenai ikan siklit, banyak sekali jenisnya, mulai dari Lamprologus, Nanochromis, Steatrocranus, Tylochromis, Stenochromis, dan masih banyak lagi. Kamu harus tahu nih, kalau ternyata jumlah ekor maupun spesies ikan siklit ini sangat banyak dan masif loh di Sungai Kongo. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut WWF, karena ikan siklit lebih peduli dalam merawat keturunan mereka sehingga anak-anak ikan siklit bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan spesies ikan lainnya.
Kebanyakan ikan siklit adalah omnivora. Itu artinya mereka bisa memakan tanaman air maupun daging seperti ikan kecil, cacing, hingga udang. Dengan semakin fleksibel variasi menu makanan, kemampuan ikan siklit dalam bertahan hidup di Sungai Kongo tidak perlu diragukan lagi. Lalu di urutan ke-6 ada ikan yang bernama killifish. Ikan ini juga punya banyak jenis loh, mulai dari Congo killifish, Cameroon killifish, redbird killifish, elegant killifish, jewel killifish, dan masih banyak lagi jenis ikan killifish lainnya. Di Sungai Kongo, Afrika, biasanya ikan killifish bakal memakan arthropoda akuatik. Contohnya arthropoda akuatik seperti nyamuk, krustasea air, hingga cacing. Peran dari killifish ini tentu sangat penting menjaga ekosistem sungai tersebut. Kalau berbicara mengenai ukuran tubuh, ikan killifish dapat tumbuh mencapai panjang 15 cm. Ya, meski umumnya bisa lebih kecil daripada itu. Karena memang ikan killifish ini termasuk ikan yang kecil. Tapi jangan salah, meski tubuhnya kecil, ia mampu bertahan hidup di Sungai Kongo yang ekstrim dan kejam. Berikutnya, di urutan ke-7 ada ikan freshwater pufferfish. Ada juga yang menyebutnya giant puffer. Sekilas jika kamu melihat warna fisiknya, maka terlihat ada corak yang mirip seperti batik, kombinasi antara warna hitam dan kuning keemasan. Dengan warna yang seperti itu, jelas bakal menarik minat para pecinta ikan. Lalu sama seperti ikan puffer lainnya, untuk tubuhnya membulat agak menyerupai bola. Dan sewaktu-waktu jika ia merasa terancam, maka tubuhnya akan mengembung seperti bola. Wow, keren juga ya. Tidak hanya itu loh, ternyata ikan freshwater pufferfish ini suka sekali memakan siput. Memangnya kuat ya giginya? Eits, jangan salah, justru giginya memang dirancang untuk memakan sesuatu yang agak keras seperti siput. Bahkan, makanan berupa siput ini sangat penting agar giginya bisa terus terasah. Yang bikin kamu terkejut adalah ikan ini mampu tumbuh mencapai 75 cm. Bagaimana menurutmu? Ukuran seperti itu sudah cukup besar atau masih kecil? Ya, walaupun agak kecil, tapi dengan kemampuan tubuhnya untuk mengembung dan gigi serinya yang terus terasah, maka Sungai Kongo bukan jadi masalah. Di urutan ke-8 ada ikan bicir, atau mungkin kamu lebih akrab memanggilnya dengan sebutan ikan palmas. Palmas ini pun banyak sekali jenisnya, mulai dari palmas senegalus, delezi, orna, dan masih banyak lagi. Ikan palmas ini punya bentuk fisik yang cukup unik. Bentuknya mirip seperti belut, hanya saja badannya lebih tebal dan punya sirip sehingga tampak seperti naga. Itulah kenapa ada juga beberapa orang yang menyebutnya sebagai ikan naga. Mereka termasuk ikan predator yang gemar sekali memakan ikan kecil, udang, sampai cacing darah. Biasanya ikan palmas ini bakal memulung apapun sesuatu yang bisa dimakan asalkan muat di mulutnya. Kalau berbicara mengenai panjang tubuh karena banyak jenisnya, maka bermacam-macam pula panjang tubuh dari ikan palmas. Mulai dari panjangnya 75 cm sampai 110 cm. Bagaimana menurutmu? Apakah ikan ini termasuk besar? Di urutan terakhir alias yang ke-9 adalah ikan catfish alias ikan lele. Catfish ini banyak jenisnya loh, mulai dari silver catfish, aluminium catfish, African butter catfish, rockhead sea catfish, dan tentu masih banyak lagi jenis lainnya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai catfish tidak bisa digeneralisasi mengingat seluk-beluknya pasti bakal berbeda. Yang jelas ketika di Sungai Kongo umumnya mereka bakal memangsa ikan kecil dan udang hingga hewan kecil lainnya. Dan ikan catfish itu termasuk ikan tipe bawah yang artinya ia lebih sering mendiami bagian dasar atau bawah di Sungai Kongo, Afrika. Mulai dari untuk sembunyi sampai berburu mangsa. Itu semua biasanya dilakukan di bagian dasar Sungai Kongo. Nah, itulah 9 ikan yang menghuni Sungai Kongo di Afrika. Mana nih yang merupakan ikan favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.